Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya, Rizka Setiadi. Di video ini, saya akan membacakan ringkasan dari sebuah buku berjudul Dark Psychology karya Richard Campbell. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik atau digital. Atau kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Dark Psychology, karya Richard Campbell. Bagian 1. Manusia memang gak lepas dari sifat buruk, namun ada beberapa sifat buruk yang harus diwaspadai. Di dunia ideal, yang penghuninya hidup rukun dan makmur, orang akan saling menjaga dan gak pernah berpikir untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri. Tapi sayangnya, kehidupan nyata gak seindah itu. Banyak orang yang tak selalu sama seperti apa yang mereka tampilkan. Beberapa orang bahkan dengan sengaja menjadikan orang lain sebagai mangsa untuk mewujudkan keinginannya. Perilaku tersebut kaitannya dengan sifat pembohong, tukang manipulasi, bahkan psikopat. Alangkah baiknya kalau kita tahu ciri-ciri sifat tersebut. Coba deh, kamu pernah nggak kamu punya firasat dan pikiran buruk sama orang yang hubungannya sudah dekat banget sama kamu? Lalu bagaimana kamu menghadapi orang-orang semacam itu? Di buku Dark Psychology yang terbit tahun 2019 ini, Richard Campbell membahas sisi buruk manusia, tentang predator misalnya. Predator adalah jenis manusia yang gak mengenal empati, ataupun memikirkan keadaan orang lain. Penulis juga merangkum pengetahuannya tentang Dark Triad, atau 3 sifat buruk manusia, dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang dengan sifat buruk tersebut. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu bisa tahu tentang perilaku orang-orang manipulatif dan penjabaran tentang Dark Triad, bagaimana orang-orang bisa melakukan pencucian otak, dan perbedaan orang psikopat dan sosiopat. Kamu juga akan belajar bagaimana melindungi dirimu sendiri dari manipulasi dan tipu muslihat orang yang berniat jahat. Sekaligus belajar beberapa trik membujuk yang oke banget buat diterapkan. Bagian 2. Mengenal rangkaian kepribadian gelap bernama Dark Triad. Dark Triad adalah rangkaian 3 sifat kepribadian yang sangat buruk, yakni narsisme, Machiavellianism, dan psikopati. Apa perbedaannya? Narsisme adalah kekaguman pada diri sendiri secara berlebihan dan obsesif. Orang yang narsistik merasa lebih unggul daripada yang lain, dan seringkali merasa berhak mendapat segalanya. Mereka ingin menjadi pusat perhatian dan suka mengendalikan keputusan atau situasi. Mereka selalu menginginkan kesempurnaan, baik untuk diri atau untuk pasangan mereka. Mereka percaya kalau mereka punya hak atas kehidupan pribadimu. Jadi, mereka nggak mengenal konsep batasan privasi, dan mereka juga nggak mau menghormatimu. Mereka mengendalikan orang lain dengan tipu muslihat dan menyembunyikan niat utama mereka dengan berpura-pura peduli. Kemudian ada Machiavellianism. Orang yang menganut Machiavellianism, atau biasa disingkat MACH, akan menghalalkan segala cara untuk menang. Mereka nggak punya emosi dan lebih mementingkan kekuasaan, uang, dan kompetisi dibandingkan komunitas, keluarga, dan kasih sayang. Orang-orang ini benci banget sama peraturan, dan mereka sangat bisa sukses dalam bisnis yang berkaitan dengan membohongi klien demi keuntungan. Mereka sangat oportunis, susah didekati secara emosional, dan cenderung sangat aktif dalam hal seksual, terutama dengan orang yang gak begitu mereka kenal. Mereka ingin ditakuti dan dihormati, bukan dicintai. Terakhir, ada psikopati. Psikopati pada dasarnya gak memiliki kepekaan terhadap orang lain. Para psikopat adalah orang yang berani, gak punya rasa takut, impulsif, dan kejam. Mereka cenderung suka mengambil resiko dan gak begitu punya tujuan jangka panjang. Mereka hidup dengan masa sekarang
dan seringkali takut akan komitmen. Tes Dark Triad dilakukan untuk mengukur nilai ketiga perilaku ini pada diri seseorang. Tes semacam ini biasanya digunakan dalam bidang hukum dan peraturan perusahaan. Isinya meliputi berbagai pertanyaan tentang perspektif orang tersebut terhadap kehidupan, kematian, dan interaksi sosial. Namun, hasil tesnya juga nggak bisa dipastikan, karena orang-orang ini cenderung berbohong agar membuat diri mereka lebih baik daripada aslinya. Tokoh terkenal yang memiliki kepribadian Dark Triad misalnya, Alexander Agung, yang merasa dirinya adalah putra dewa Zeus, dan memerintahkan para tentara untuk berperang hanya demi kemenangannya sendiri. Contoh lainnya yaitu Adolf Hitler. Dia percaya kalau rasnya adalah manusia yang lebih unggul. Dia juga nggak punya empati untuk orang-orang yang dia bunuh. Bagian 3. Pencucian otak sebagai teknik manipulasi manusia. Pencucian otak adalah salah satu alat pengaruh sosial terbesar. Teknik ini sering banget dipakai oleh tokoh-tokoh politik dan agama yang berusaha menarik orang-orang yang naif dan mudah diatur. Tujuan pencucian otak adalah melepaskan identitas korban, sehingga mereka mudah dihasut. Pencucian otak dilakukan dalam 3 tahap utama. Predator pencuci otak memulai aslinya dengan membuat para korban ragu akan identitas mereka sendiri. Biasanya, mereka melakukannya dengan membuat korban merasa bersalah, dengan berpikir bahwa mereka nggak cukup baik. Lalu korban akan mengkhianati diri sendiri, dan puncaknya, mereka kehilangan kesetiaan pada orang yang dicintainya, dan membuat mereka merasa sebagai orang jahat. Pada tahap pencucian otak, korban akan merasa butuh untuk membebaskan diri. Saat inilah predator masuk, dengan menawarkan kebaikan dan bantuan, sehingga korban ingin membalas budi. Sebagai upaya penebusan, korban akan diperkenalkan dengan keyakinan alternatif. Akibatnya, keyakinan mereka yang sebelumnya akan hilang dan tergantikan. Pada tahap akhir, korban akan melakukan apapun untuk menyenangkan si mesin pencuci otak. Mereka senang dengan identitas baru mereka dan tidak merindukan identitas lamanya. Bahkan seringkali, mereka benar-benar sudah terputus dengan kehidupan lama mereka, sehingga sulit meyakinkan mereka sebagai korban pencucian otak. Yang membuat orang rentan dicuci otak adalah lemahnya keyakinan mereka akan identitas. Selain itu, ketiadaan pendukung dalam hidup juga bisa menjadi faktor. Anak yang terlantar misalnya, secara otomatis menempel dengan orang yang pertama kali menunjukkan ketertarikan kepadanya. Jadi, gimana dong supaya kita nggak kena cuci otak? Kamu harus tahu segala kerentananmu. Jangan percaya dengan produk atau tokoh yang terlalu digembor-gemborkan. Waspada juga dengan pikiran kelompok dan tekanan dari teman sebaya. Nggak usah takut kalau kamu nggak setuju dengan orang lain. Dan jangan takut juga untuk menyuarakan pendapatmu. Bagian 4. Hipnosis sebagai trik pengendalian pikiran seseorang. Hipnosis adalah bentuk manipulasi yang mengarahkan pikiran seseorang ke dalam. Hipnosis merusak pikiran kritis. Itulah kenapa orang yang dalam pengaruh hipnosis bisa menjawab pertanyaan dengan lebih gampang. Sebenarnya, kejadian semacam ini lumayan sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, pas kamu lagi baca buku, sampai-sampai kamu gak sadar dengan waktu atau lingkungan sekitarmu. Hipnosis pada diri sendiri biasa terjadi pada anak-anak, seniman, dan atlet, karena mereka cenderung melepaskan diri dari pikiran sadar mereka dan berfokus pada tugas di depan mata. Kalau kamu mau mencoba menghipnotis orang tanpa ketahuan, kamu harus menjalin hubungan yang erat dulu dengan mereka. Kalau sudah, coba kamu buang pola yang sudah familiar dari kehidupan mereka. Misalnya, tiba-tiba kamu gak lagi mengucapkan selamat tinggal pada pasanganmu sebelum berangkat kerja. Hal seperti itu akan membuat mereka terkejut. Lalu kamu akan memiliki celah untuk bertanya hal apapun pada mereka. Kamu juga bisa menggunakan efek Zeigarnik.
yaitu orang akan lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan pekerjaan yang sudah tuntas. Misalnya lagi, kamu sedang menceritakan kisah yang seru ke seseorang, tapi di tengah-tengah cerita, kamu berhenti sebentar dan menanyakan sesuatu tentang mereka. Mereka akan terfokus untuk mengetahui kelanjutan ceritanya dan gak begitu memperhatikan apa yang kamu tanyakan. Mengatakan hal-hal ambigu kepada seseorang juga akan membuat mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kamu maksud? Salah satunya saat memberi perintah. Contohnya, kamu bisa dengan mudah meminta tolong untuk melakukan sesuatu menggunakan kalimat negatif. Daripada mengatakan, tolong bantuin gue beresin barang dong. Kamu bisa lebih meyakinkan lagi dengan mengatakan, lo nggak usah bantuin gue bawain barang. Ambigu kan? Cobain deh, dan lihat bagaimana reaksi orang. Hipnosis nggak selalu baik. Agar kamu terhindar dari hipnosis, kamu harus belajar hidup dengan prinsip apa yang akan kamu terima dan enggak. Jangan dengan mudah mengatakan iya. Biasakan juga untuk menerka apakah seseorang yang minta bantuanmu punya niat mencurigakan atau enggak. Bagian 5. Menguasai teknik persuasi. Kalau istilah persuasi sih sudah nggak asing lagi di telinga kita. Persuasi atau membujuk adalah teknik meyakinkan seseorang untuk melakukan atau memikirkan sesuatu. Persuasi akan menjadi alat pembujuk yang kuat kalau dikuasai. Prinsip dari persuasi adalah timbal balik. Berbeda dari muslihat yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Cara kerjanya adalah sesederhana memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Dengan begitu, kamu berpeluang untuk membujuk seseorang. Salah satu karakter untuk memulai persuasi adalah menjadi ramah dan murah hati. Pastikan juga kamu konsisten. Kalau kamu bisa meyakinkan seseorang untuk melakukan hal kecil, kemungkinan kamu akan bisa meyakinkan mereka melakukan hal yang lebih besar. Kalau kamu sudah punya orang yang dekat denganmu, itu bisa menjadi nilai tambah, karena kamu akan lebih mudah untuk menarik lebih banyak orang. Sama halnya seperti ketika kamu melihat produk yang punya banyak review positif. Dengan membaca ulasan-ulasan itu, kamu akan termotivasi untuk membeli produk itu juga, walau mungkin sebenarnya kamu nggak berencana untuk beli. Untuk bisa membujuk orang dengan mudah, kamu harus percaya diri. Pastikan juga permintaanmu itu fleksibel dan gak begitu kentara. Ketahui juga waktu yang tepat untuk mendekati seseorang dan lebih seringlah mendengarkan daripada berbicara. Kamu juga perlu belajar kapan harus berbohong dan kapan harus menyembunyikan informasi. Bagian 6. Lindungi diri dari manipulasi dan jangan berusaha mengubah orang-orang narsistik. Tahu nggak, kalau kamu pintar, kamu cenderung lebih mudah untuk dimanipulasi. Kedengarannya kayak nggak masuk akal ya? Jadi gini, pikiran orang-orang pintar dipenuhi dengan logika, sementara logika itu sendiri sangat mudah dimanipulasi. Sebaliknya, orang yang bodoh biasanya punya pikiran yang lebih batu. Mau kamu jelasin dengan segudang fakta saintifik pun, mereka mungkin gak akan percaya. Menjadi terlalu percaya, mengharapkan yang terbaik dari orang lain, dan terus mencari validasi eksternal membuatmu lebih rentan untuk dimanfaatkan oleh orang baru. Selain itu, gak semua orang akan menyukai kamu. Jadi, kelilingi dirimu dengan teman dan keluarga yang kamu percayai. Karena kalau kamu sendirian, kamu lebih mudah dimasuki tukang manipulasi. Si tukang manipulasi seringnya menjadikan orang sendirian sebagai sasaran mereka. Karena mereka jauh lebih mudah membohongi satu orang daripada membohongi banyak orang kan? Satu hal lagi yang gak kalah penting, kamu gak bisa mengubah orang yang psikopat atau narsistik menjadi orang yang lebih baik. Karakteristik gelap sangat melekat dengan jiwa mereka. Dan pada hakikatnya, mustahil untuk mengubah mereka. Ketika bertemu dengan orang berciri-ciri psikopat atau narsistik, percayai firasatmu. Karena biasanya itu benar. Jangan terbuai oleh skema mereka
walau terkadang memang menggiurkan. Bagian 7. Psikopat dan sosiopat adalah dua tipe berbeda. Beberapa orang berpikir kalau psikopat dan sosiopat itu sama. Namun sebenarnya, konon sosiopati adalah kelainan yang nggak begitu parah jika dibandingkan dengan psikopat. Sosiopat punya nurani yang lemah dan seringkali impulsif. Sementara psikopat sama sekali nggak punya nurani dan suka memperhitungkan segala sesuatu. Psikopat umumnya adalah bawaan lahir, sementara kepribadian sosiopat terbentuk karena keadaan lingkungan. Pemikiran bahwa cuma cowok yang bisa jadi psikopat adalah salah kaprah. Psikopat ada juga yang perempuan. Dalam aksinya, psikopat perempuan cenderung menggunakan rayuan seksual daripada kekerasan. Psikopat adalah pencari sensasi, dan psikopati adalah kelainan kepribadian yang nggak bisa disembuhkan. Kamu nggak akan bisa mengubah seseorang yang memiliki dark triad yang tinggi hanya dengan menghujaninya dengan cinta dan kasih sayang. Usahamu itu nggak akan mempan. Bagian 8. Menciptakan ruang yang aman bagi anak agar terhindar dari dark triad. Kalau kamu adalah orang tua, kamu wajib melindungi anak-anakmu dari orang-orang dengan kepribadian dark triad yang bisa saja mereka temui. Inilah kenapa kamu harus menciptakan rumah sebagai ruang aman bagi anak-anakmu dan menjauhkan mereka dari bully. Selalu waspada pada apapun yang bisa diakses oleh anakmu. Juga selalu awasi siapa yang ditonton anak atau siapa yang mereka ajak bicara. Sebab kepribadian dark triad seringkali menarget lewat virtual ataupun tempat-tempat umum seperti taman dan mall. Salah satu pembahasan dalam buku ini adalah tentang predator. Orang jenis ini cenderung punya kepribadian menarik dan bisa mengatasi segala interaksi sosial dengan mudah. Predator akan membuatmu merasa spesial dan didengar. Padahal aslinya, mereka melakukan itu sambil berusaha menggali informasi tentang kehidupanmu. Biasanya, predator gampang banget berbaur dengan orang lain. Kejahatannya juga jarang terendus. Makanya, setiap kali ada berita pembunuhan, pasti ada saja kan beberapa orang yang berkomentar kalau pelaku adalah teman yang baik atau tetangga yang ramah. Mereka juga berusaha menjadi orang yang baik dan dermawan. Mereka merasa berhak mendapatkan segalanya dan selalu mencoba meraih semua yang diinginkan, nggak peduli apapun bayarannya. Mereka juga memusuhi siapa saja yang menurut mereka lebih baik dari mereka. Mereka biasanya orang yang suka banget ngatur dan selalu berusaha untuk bisa terlibat dalam berbagai situasi. Selain itu, mereka paling ogah mengaku salah. Yang ada, mereka malah menyalahkan orang lain atas perbuatan mereka dan membuat seolah-olah mereka korbannya. Untuk melindungi dirimu dari predator, kamu harus familiar dengan kelemahanmu sendiri, karena kelemahan itulah yang mereka incar. Selain itu, jangan mudah percaya pada orang lain. Bagian 9. Pesan dari buku ini. Richard Campbell secara garis besar membahas dasar-dasar dark psychology, menjelaskan sifat-sifat dark triad dan bagaimana mengetahui kepribadian itu dalam diri orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Campbell banyak sekali memberi contoh perilaku yang memang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah membahas orang-orang yang membahayakan, tapi jangan terlalu cemas. Gak semua orang yang ada di luar sana selalu punya niat jahat ke kamu kok. Faktanya, gak sampai 20% orang memiliki masalah dark psychology. Dan gak semua yang punya sisi gelap ini orang yang jahat. Bisa aja loh seorang penganut Machiavellianism menjadi pemimpin politik atau CEO yang bagus. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang matang untuk melindungi diri dari kejahatan orang-orang tersebut. Di sisi lain, kamu juga bisa menggunakan beberapa teknik dark psychology untuk kebaikanmu sendiri, seperti hipnosis atau persuasi.
Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Dan kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh dunia.